Yuhu, hai, hello guys, kembali lagi di channel Warawiri Cuy. Channel yang banyak membahas hal-hal unik dan aneh yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya unik dan aneh loh guys, channel ini juga bisa menambah wawasan kalian tentang dunia ini. Guys, tahu nggak sih kalau kementerian merupakan lembaga negara yang bertugas untuk membantu kepala pemerintahan dalam menangani bidang-bidang khusus? Sebagai contohnya, Menteri Pendidikan yang bertugas menangani hal-hal yang terkait dengan sistem pendidikan di suatu negara. Nah guys, selain kementerian yang umum dijumpai di setiap negara, ada juga loh menteri dengan tugas dan peran yang tidak biasa. Nah, berikut ini menteri dengan tugas paling unik yang pernah ada. Tapi sebelum masuk ke videonya, biar Mimin makin semangat bikin konten yang menarik dan informatif, jangan lupa ya untuk klik subscribe channel dan likes, juga share video ini. Langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out! Menteri Kebahagiaan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab atau UEI adalah nama dari negara Arab yang aslinya merupakan gabungan dari beberapa emirat. Dubai adalah salah satu dari sekian banyak emirat yang menyusun UEI. Di masa kini, UEI dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia berkat cadangan minyaknya yang melimpah dan banyaknya bangunan bergaya futuristik yang berdiri di sana. Nah guys, dengan melihat semua hal tadi, maka rasanya sulit membayangkan kalau penduduk UAE memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Tapi guys, ternyata pemerintah UAE tidak sependapat. Hanya karena UAE merupakan negara yang kaya, bukan berarti penduduk di negara Tenggara Arab Saudi tersebut pasti merasa bahagia dengan hidupnya. Pemerintah UAE memandang masalah tersebut dengan begitu serius. Sampai-sampai nih guys, pada tahun 2016 lalu, pemerintah UAE mengumumkan berdirinya Kementerian Kebahagiaan. Pendiri kementerian tersebut diumumkan oleh Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, pemimpin Dubai, melalui akun Twitter miliknya. Menurut Syekh, kementerian ini nantinya memiliki tugas untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membuat warga merasa puas dan bahagia karena kehidupan sosialnya. Masih melalui Twitter, Syekh juga mengajak para followersnya untuk berandai-andai mengenai kebijakan apa yang kira-kira bakal mereka ambil jika menduduki jabatan Jika yang menduduki jabatan Menteri Kebahagiaan adalah mereka. Warganet sendiri memberikan tanggapan yang beragam atas pengumuman tersebut. Ada yang memberikan ucapan selamat atas pendirian kementerian baru ini. Atas pendirian kementerian baru ini. Tetapi guys, ada juga yang merasa terheran-heran atau bahkan melontarkan ejekan atas pendirian kementerian ini. UAE sendiri ternyata bukanlah satu-satunya negara yang memiliki Menteri Kebahagiaan. Pada tahun 2013 yang lalu, Venezuela mengumumkan berdirinya Wakil Kementerian yang khusus menangani masalah kebahagiaan sosial. Lo kalau emang bukan pengecut, ketemuin gue 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam gue tunggu. Share lo. Gue usah jadi pengecut lo. Nah, gue depan muka lo nih, lo mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih. Gila, lo kayak jagoan di TikTok. Enggak, itu mau yang konten doang. Gue cuma sandiwara doang. Nah, ini gue depan muka lo nih, gue ngomong ke lo nih, depan muka lo langsung nih. Gue gak suka sama lo. Lo mau ngapain? Menteri Yoga India. Yoga adalah latihan fisik dan mental yang bertujuan untuk memberikan ketenangan batin bagi pelakunya. Awalnya hanya dipraktikkan di India sejak masa ribuan tahun yang lalu.
Tapi guys, sekarang yoga sudah menyebar ke seluruh dunia dan dianggap sebagai metode alternatif bagi mereka yang ingin melepaskan diri sejenak dari tekanan hidup. Nah guys, karena yoga dianggap begitu penting bagi kehidupan masyarakat India, negeri anak benua itu pun sampai memiliki kementerian yang khusus menangani yoga. Kementerian tersebut bernama Kementerian Ayush. Ayush merupakan kepanjangan dari Ayurveda, Yoga, Narutopati, Unani, Siddha, dan Homeopati. Semuanya merupakan jenis-jenis terapi pengobatan tradisional yang banyak ditemukan di India. Tugas dari Kementerian Ayush adalah membantu pengembangan hal-hal tadi termasuk yoga. Nah guys, keberadaan Kementerian Ayush tidak lepas dari fakta bahwa masih banyak penduduk India, khususnya yang tinggal di kawasan pedesaan, yang menggunakan terapi dan metode pengobatan alternatif. Entah karena faktor biaya maupun karena faktor keyakinan. Sejak tahun 2014, posisi Menteri Ayush di India ditempati oleh Shipad Naik. Walaupun kementerian ini memiliki tujuan yang baik, Kementerian Ayush juga tidak lepas dari kritikan. Untuk kasus yoga misalnya, kementerian ini dianggap mempromosikan manfaat yoga secara salah karena tidak melalui penelitian dengan metode ilmiah yang memadai dan sesuai standar. Wah, unik juga ya menteri yang satu ini. Menteri Toilet Jepang. Toilet atau kamar mandi adalah ruangan yang hampir selalu ada di setiap rumah dan tempat umum. Nah guys, berkat keberadaan toilet, seseorang bisa buang air besar maupun kecil tanpa harus malu dilihat oleh orang lain. Buang air di toilet juga dipandang lebih baik dibandingkan buang air besar di sembarang tempat karena toilet biasanya menyediakan fasilitas-fasilitas kebersihan yang memadai. Misalnya tisu dan air bersih. Kotoran dan air seni hasil buang air juga tidak akan dilarikan ke sembarang tempat, namun dikumpulkan di parit maupun tempat penampungan limbah khusus. Negara Jepang merupakan negara maju yang terkenal sangat terobsesi akan kebersihan. Sampai-sampai nih guys, negara dengan julukan negeri matahari terbit ini sampai memiliki menteri yang khusus mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan toilet umum. Haruko Arimura adalah pejabat Jepang yang dipercaya untuk menempati posisi tersebut. Nah guys, secara resmi, Jepang memang tidak memiliki jabatan Menteri Toilet. Istilah Menteri Toilet pertama kali dicetuskan oleh Arimura sendiri untuk menyebut tugas barunya. Sejak bulan Oktober tahun 2014, Arimura memimpin lembaga khusus yang menangani masalah toilet di Jepang. Sebelum ditunjuk untuk menangani masalah toilet, Arimura sedang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Arimura memiliki ambisi untuk menjadikan semua toilet umum di Jepang sebagai tempat yang bersih, aman, sekaligus nyaman bagi setiap penggunanya. Karena Arimura sendiri juga menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Arimura menjadikan kenyamanan kaum hawa di toilet umum sebagai prioritasnya. Salah satu wacana yang sempat dipertimbangkan oleh Arimura adalah mengenai apakah toilet umum sebaiknya memiliki iklan di dinding supaya ada perusahaan yang bersedia untuk mengiklankan produknya di toilet umum. Nah, uang dari iklan tersebut nantinya bisa digunakan oleh pengelola toilet untuk merawat toiletnya. Untuk menjamin keamanan pengguna toilet, Arimura juga memiliki wacana supaya setiap kantor polisi memiliki toilet umum yang bisa digunakan oleh publik.
Nah guys, kemudian untuk mendorong pengelola masing-masing toilet umum untuk meningkatkan kualitas toiletnya, Arimura mempertimbangkan ide sayembara dan pemberian penghargaan untuk toilet terbaik. Wah, jadi pengen ke Jepang nih guys untuk nyobain toiletnya. Enggak deh, buat jalan-jalan tentunya. Menteri Kesepian Jepang dan Inggris. Kesepian merupakan hal yang paling dibenci oleh banyak orang kan guys. Bahkan mereka yang memiliki kepribadian introvert sekalipun pasti tetap membutuhkan keberadaan orang lain. Kemudian, berkat kemajuan teknologi, seseorang yang nampaknya sedang menyendiri bisa saja aslinya sedang asyik mengobrol dengan teman-temannya di sosial media. Sepintas kesepian memang nampak sebagai hal yang remeh ya guys. Padahal kesepian dalam jangka panjang bisa membawa dampak negatif bagi korbannya. Jika seseorang terlalu lama kesepian, lama-kelamaan dia bisa menderita stres karena tidak tahu harus menceritakan masalah pribadinya kepada siapa atau harus meminta tolong kepada siapa saat sedang memerlukan bantuan. Nah guys, hal itulah yang mendorong pemerintahan Jepang untuk menunjuk Tetsushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian pada awal tahun 2021. Penunjukan ini dilakukan sebagai dampak atas semakin terbatasnya interaksi sosial akibat pandemi COVID-19. Golongan lansia merupakan golongan yang paling terdampak atas kebijakan pembatasan sosial karena tidak seperti golongan muda, mereka lebih jarang menggunakan internet untuk bergaul. Nah guys, dampaknya saat orang tersebut merasa tertekan, orang tersebut menjadi cenderung lebih mudah untuk melakukan bunuh diri. Jepang sendiri bukanlah satu-satunya negara maju yang memiliki Kementerian Kesepian. Negara Inggris sejak tahun 2018 juga memiliki menteri yang khusus menangani masalah kesepian. Jabatan tersebut pertama kali diemban oleh Tracy Korch. Tapi guys, Korch tidak menempati jabatan Menteri Kesepian dalam waktu lama setelah ia mengundurkan diri pada tahun 2019. Seperti halnya Jepang, Inggris juga memiliki masalah serius terkait kesepian pada warganya. Berdasarkan data tahun 2017, sebanyak 9 dari 67 penduduk Inggris sedang mengalami masalah kesepian. Kasian banget ya warga Inggris. Nah, jadi guys, itulah beberapa daftar kementerian teraneh yang ada di dunia. Kalau kalian punya lagi nggak daftar kementerian yang unik dan aneh lainnya? Kalau punya, coba tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nah, kalau kalian mau video yang menarik dan informatif, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like video ini, juga share ke teman-teman kalian biar kita makin semangat bikin videonya. See you guys, bye-bye.